Milan bakal punya dana untuk rekrut bek tengah baru Januari ini. AC Milan diperkirakan lebih tenang pada bursa transfer Januari nanti ketimbang 2 periode terakhir. Namun mereka tampaknya masih akan mendatangkan bek baru. Milan News menyorot bagaimana selama 2 tahun ini Rossoneri mendatangkan Simon Kjaer, Alexis Saelemaekers, dan Zlatan Ibrahimovic, dan tahun lalu ada Fikayo Tomori, Soliho Mede, dan Mario Mandzukic yang bergabung ke skuad pada bursa transfer musim dingin. Namun tahun ini tampaknya hanya akan ada satu area yang dipoles, yakni bek tengah. Sven Botman merupakan target favorit raksasa Serie A tersebut. Namun ia memiliki nilai jual 30 juta euro atau 480 miliar rupiah, dan bahkan menggunakan formula pinjaman bakal sulit dilakukan menyusul fakta bahwa Newcastle United tengah berjuang keras merekrut bintang Lille tersebut. Target yang lebih terjangkau bagi Il Diavolo adalah John Legumi, bek 23 tahun geng, yang juga masuk dalam radar pengamatan mereka tersebut. Terdapat pula beberapa nama lain yang terus dikaitkan dengan klub Serie A tersebut lantaran mereka terus ditawarkan oleh agen masing-masing. Abdo Diallo dari Paris Saint-Germain juga merupakan target Milan, mengingat ia juga bisa dimainkan sebagai bek kiri, dan meski manajemen memiliki anggaran untuk dibelanjakan, mereka masih memiliki keraguan lantaran sang pemain justru mendapat panggilan dari tim nasional Senegal untuk berpartisipasi di Piala Afrika. Sementara itu, Gleison Bremer dari Torino kini tampak semakin menjauh. Rebic segera pulih, Milan sambut interpreter terbaik sistem Pioli. AC Milan akan segera menyambut kembali Ante Rebic setelah absen panjang, dan ia akan menjadi elemen taktik penting untuk sistem Stefano Pioli. Milan News menyorot bagaimana Rebic telah menepi sejak awal November lalu, dan Rossoneri benar-benar terbiasa memanfaatkan kemampuan serba bisanya, mengingat mereka cenderung kesulitan menjaga pemain-pemain di sayap kiri dan area penyerang tengah tetap fit. Sehingga ia akan menjadi wild card di lini serang yang paling sering diandalkan Pioli jelang akhir tahun. Masih terlalu awal untuk mengatakan dengan pasti apakah pemain internasional Kroasia tersebut akan pulih tepat waktu pada pertandingan krusial melawan AS Roma pekan depan. Namun tak lama lagi, ia memang akan kembali merumput di lapangan. Chemistry yang ia miliki dengan pemain lain membuat sistem 4-2-3-1 Pioli di Milan menjadi lebih efektif lagi ketimbang saat ia absen. Tentu saja, winger 28 tahun tersebut bakal memerlukan waktu untuk kembali menemukan kondisi atletis dan level kebugaran terbaiknya setelah absen cukup lama. Namun pada akhirnya, Rossoneri benar-benar merindukannya, dan kebahagiaan pun mewarnai momen kembalinya ke lapangan. Awal musim ini, Rebic tampil begitu fantastis saat dimainkan sebagai striker di tengah absennya Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud akibat cedera. Pun demikian, ketika menjadi alternatif Rafael Leao, dan Milan benar-benar kehilangan sosoknya dengan klub cukup kesulitan di lini serang saat ia absen. AC Milan siapkan 35 juta euro untuk rekrut striker Real Madrid. Salah satu sektor yang akan diperbaiki manajemen AC Milan di bursa transfer musim panas mendatang adalah lini depannya. Rossoneri membutuhkan kesegaran mengingat sudah uzurnya duo strikernya Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Selain kedua nama tersebut, memang sudah ada nama Pietro Pellegrini yang merupakan pemain pinjaman dari AS Monaco. Meski Milan memiliki klausul untuk mempermanenkannya, sepertinya Paolo Maldini akan lebih memilih memulangkannya ke Monaco karena performanya yang tidak memuaskan. Mengutip laporan El Nacional, AC Milan sudah menyiapkan anggaran senilai 35 juta euro untuk merekrut penyerang Real Madrid Marco Asensio. Striker berusia 25 tahun itu diprediksi akan kehilangan tempatnya di skuad inti Ancelotti begitu Kylian Mbappe tiba di Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang.
Pada pasar transfer musim panas kemarin, sebenarnya AC Milan sudah siap untuk menampung Asensio, namun sang pemain memilih untuk bertahan bersama Los Blancos. Saat ini, pemain timnas Spanyol itu sudah menceploskan 6 gol dari 19 pertandingannya di La Liga dan Champions League. Hubungan baik yang terjalin antara Real Madrid dengan AC Milan diyakini akan membantu proses transfer ini. Sebelumnya, kedua tim sudah sukses melakukan proses transfer Theo Hernandez dan juga Brahim Diaz. Sumber tersebut mengungkapkan jika manajemen AC Milan saat ini memang sedang menyisihkan anggaran besar untuk digunakan memperkuat sektor lini depan mereka musim depan. Namun demikian, keputusan transfer masih berada di tangan Marco Asensio. Milan patok harga tinggi, Chelsea ciut nyali, Theo Hernandez bertahan. Kabar pendekatan tim raksasa Liga Inggris Chelsea kepada Theo Hernandez rupanya bukan isapan jempol belaka. Tim juara bertahan Liga Champions itu dikabarkan sudah menjalin kontak dengan perwakilan sang bek kiri Prancis. Namun menurut Calcio Mercato, posisi AC Milan sudah jelas dan tegas, tidak ingin menjual Theo Hernandez. Jika The Blues masih ngotot untuk merekrutnya, maka tawaran senilai 60 juta euro diperlukan guna menggoyahkan pendirian Paolo Maldini dan Ricky Massara. Pendirian Koko AC Milan rupanya telah membuat Chelsea ciut nyali untuk merekrut Theo Hernandez. Tim asuhan Thomas Tuchel itu kini mengalihkan buruannya kepada bek kiri milik Everton Lucas Digne. Chelsea sendiri memang sedang mencari sosok bek kiri baru menyusul cederanya pemain andalan mereka Ben Chilwell. Bek sayap timnas Inggris itu berusia 25 tahun, diketahui mengalami cedera ACL dan mengharuskannya absen sampai akhir musim ini. Soal Theo Hernandez, Rossoneri dalam 2 bulan ini sudah mengintensifkan untuk melakukan pembicaraan kontrak baru dengan sang pemain. Mantan pemain Real Madrid itu nantinya akan mendapatkan bayaran per musim sekitar 4 juta euro dan kontraknya akan berlaku sampai 2026. Meski penampilannya musim ini terlihat lebih kendor daripada musim lalu, Theo Hernandez nyatanya masih mampu mengoleksi raihan 2 gol dan 5 assist dari 20 pertandingannya bersama AC Milan musim ini. Theo sendiri diketahui saat betah tinggal di kota Milan, dan ia kini sedang menanti kelahiran anak pertamanya dari kisah percintaannya dengan Zoe Cristofori. Saat ini, tidak ada sesuatu yang mendesak Theo Hernandez untuk pergi dari AC Milan. Ajukan tawaran kontrak baru, Milan tunggu jawaban Romagnoli. AC Milan dikabarkan tengah menunggu jawaban dari Alessio Romagnoli setelah mengajukan tawaran untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada penghujung musim ini. Il Corriere dello Sport edisi Selasa 28 Desember kemarin membahas mengenai negosiasi pembaruan kontrak Romagnoli yang akan kadaluarsa pada Juni 2022 mendatang. Sang kapten telah ditawari gaji 3 juta euro atau 48 miliar rupiah net per musim untuk memperpanjang kerjasamanya dengan raksasa Serie A yang merupakan separuh dari nominal yang ia saat ini terima. Bek 26 tahun tersebut masih belum memberikan jawabannya kepada manajemen terkait proposal tersebut, dan karena itulah Milan masih menunggu jawaban dan mungkin harus mulai menyusun rencana jika nantinya harus berpisah dengannya. Pemain internasional Italia tersebut bergabung dari AS Roma pada bursa transfer musim panas 2015 silam, dan ia langsung menjadikan dirinya sebagai salah satu nama pertama dalam starting 11 Rossoneri dan bahkan mendapat ban kapten. Akan tetapi, ia sempat mengalami kesulitan pada tahun 2021 ini setelah kehilangan posisinya sebagai starter utama menyusul kedatangan Fikayo Tomori.
Kendati demikian, cederanya Simon Carey harus menepi hingga akhir musim ini, membuat Romagnoli kembali menjadi starter utama Milan. Dan harapannya, ia dan manajemen raksasa Serie A bisa segera mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontraknya, mengingat peran pentingnya di tim memang tak diragukan lagi. Dan belakangan ini, ia pun mempertontonkan performa yang cukup memuaskan.